Assalamualaikum, selamat pagi salih-salihah, sudah salat duha dan olahraga kan ya? Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai makna sila pertama Pancasila. Yuk simak penjelasan dalam video berikut ini. Oke soleh-solihah, sekarang kita akan belajar tentang makna sila pertama Pancasila. Tentu teman-teman sudah tahu kan ya bunyi dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila yaitu bintang berwarna emas yang berlatar belakang hitam. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu bersyukur dan menjaga semua yang diberikan Tuhan. Bersyukur merupakan salah satu sikap yang diajarkan pada sila pertama Pancasila. Contoh bersyukur yang bisa kita lakukan yaitu dengan berdoa. Misalnya berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain. Tentu teman-teman sudah tahu kan ya agama yang ada di Indonesia, yaitu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari beberapa agama yang ada di Indonesia, kita harus saling hidup rukun. Selanjutnya, Ustazah akan membahas tentang bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, bersyukur dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Bersyukur dapat dilakukan dengan berdoa. Ketika berdoa, kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya dan memohon perlindungan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh bersyukur dengan berdoa seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum pergi dan setelah pergi, berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Tentu teman-teman sudah melakukannya kan ya? Yang selanjutnya yaitu bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan. Merawat artinya menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Contohnya merawat anggota tubuh kita. Misalnya kita harus mandi 2 kali sehari agar tubuh kita sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, menggosok gigi 2 kali sehari agar gigi kita sehat dan kuat. Yang kedua, bersyukur dengan cara merawat makhluk ciptaan Tuhan dengan cara menyiram tanaman. Berarti kita sudah merawat makhluk ciptaan Tuhan, memberi makan kepada hewan peliharaan seperti kucing, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya agar bumi kita terjaga dan terhindar dari banjir dan bencana lainnya. Selanjutnya, kita juga harus senantiasa bersyukur atas makanan yang dapat kita makan karena merupakan anugerah dari Tuhan. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi untuk melakukan aktivitas. Makanan yang kita makan juga akan berpengaruh bagi kesehatan kita. Ketika kita makan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau bisa juga disebut sebagai aturan sebelum makan. Yang pertama yaitu memilih makanan yang sehat dan bergizi sehingga baik untuk kesehatan tubuh kita. Jangan hanya memilih makanan yang enak saja karena yang enak belum tentu baik untuk tubuh kita. Yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum makan karena di tangan kita itu banyak kuman. Bisa jadi saat kita makan, kuman yang ada di tangan kita menempel pada makanan kita. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan ini merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dengan doa. Yang keempat yaitu makan dengan tangan kanan. Yang kelima
Makan dengan tenang dan hati-hati. Yang keenam, tidak mengeluarkan suara dari mulut ketika makan karena tidak sopan. Yang ketujuh, merapikan sisa makanan dan mencuci piring dan tangan sampai bersih. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Ini ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.